Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lanjut lagi ya. Kemarin ada yang nanyain beberapa sih, ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini kita mau coba jawab satu-satu aja sekalian solusinya. Jadi tidak semuanya kita jawab, karena kalau misalkan mau browsing sendiri, mau searching di YouTube itu banyak sebenarnya jawaban-jawaban yang ditanyakan. Nah, ini termasuk yang sebenarnya ada kalau misalkan mau nyari, tapi tidak banyak yang membahas. Justru mereka ngasih solusi itu ribet banget. Nah, ini kita persimpel aja. Apa itu? Kita simak bareng-bareng. Waktu kita ganti VPS atau RDP, kan kita juga kadang beda-beda, OS-nya, operating systemnya kadang beda. Kalau misalkan kita pakai Windows Server, kemudian terus kita sewa VPS dengan Windows non server, itu aja udah nggak bisa dipakai, beda. Kemudian kalau misalkan beda servernya aja, misalkan server 2012 ke server 2019 misalkan, nggak bisa lagi. Kalau harus nyeting terus seperti itu, atau kita punya banyak settingan yang kita siapkan, juga nggak praktis banget. Nah, mending kita bikin satu folder, satu file yang disitu isinya bisa dipakai untuk ke semua server atau non server, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita membutuhkan satu aplikasi. Jadi aplikasi ini merubah aplikasi installer menjadi aplikasi portable. Nah, itu kita butuh aplikasi yang namanya portable aplikasi, portableapp.com. Kita langsung aja ke webnya, kemudian kita mau download, klik download, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada download from portableapplication.com. ini kita download aja, kita klik, tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa kita minimal dulu. Kita langsung ke download. Nah, di menu downloadnya di sini sudah muncul portable aplikasi yang kita download tadi. Tinggal kita klik 2 kali aja, kita jalankan. Seperti biasa sih, menjalankan aplikasi seperti biasa. Kita pilih Inggris karena Indonesia nggak ada. Kemudian portable, kita next, kita agree. Nah, ini new install kalau mau install baru. Kemudian ini kalau mau upgrade ketika sudah ada instalan terus mau di-upgrade instalan yang baru lagi, mungkin beda versi yang lama, terus kemudian di-update untuk upgrade menu, upgrade versi ke yang baru, kita gunakan ini. Kalau select custom lokasi ini ya, nanti cuma naruhnya itu di mana gitu. Kalau mau ini nggak apa-apa, kita taruhnya di mana nanti bisa dipilih. Nah, mau naruhnya di mana? Kalau misalkan kita mau naruhnya di drive lain selain drive C, ya kita tinggal pilih aja di sini. Kemudian misalkan kita mau taruh di, enggak di drive C tapi di drive G misalkan, atau di drive E aja ya, di drive E. Make new folder, kemudian tinggal kita next. Install, tunggu sampai prosesnya selesai.
sudah. Kalau mau di automatically start bisa dipilih, kalau di run portable langsung di run portable. Sudah, kemudian kita finish saja. Nah sudah, kita tadi nyimpennya di E ya, kita cek di E ada enggak. Ini close aja, kita cek di E tadi sudah ada belum. Sudah ini. Oke, kita cek tadi yang sudah berjalan ini, tunggu sampai selesai. Nah fungsinya ini kita mau menyimpan, jadi settingan dari semua tampilan Chrome-nya tadi mau kita simpan biar bisa dipakai untuk semua jenis OS, operating system dari Windows, entah itu yang Windows Server atau non server, berapapun tahunnya. Nah ini ada banyak bisa kita jadikan portable. Semua yang ada di aplikasi laptop ini yang sudah terinstal di laptop itu bisa kita jadikan portable. Karena ini kalau mau bikin portable-nya juga enggak cuma satu-satu, bisa beberapa dipilih, banyak bisa sekali klik. Tapi kita cuma mau ubah Chrome aja, kita cari Chrome. Nah, ini Google Chrome. Kita kasih tik di sini, kemudian kita next. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau seperti ini kelebihannya itu ketika nanti kita ganti-ganti VPS, misalkan kan kalau VPS gratis kita cuman dapat waktu 1,5 jam, 6 jam, sehari, 7 hari, seperti itu. Nah kalau seperti itu terus kemudian kita harus set ulang setiap clone, setiap tampilan Chrome-nya, ya kita capek sendiri nanti. Nah kalau dengan ini kita cukup bikin sekali saja, nanti tinggal kita taruh di drive, di Google Drive, kita akses dari VPS manapun, tinggal kita download, jalankan, selesai. Entah itu servernya apa aja, mau Windows Server atau mau Windows bukan server, non server juga bisa. Jadi yang penting Windows. Terus Chrome-nya itu kan tinggal kita jalankan, jadi setiap Chrome itu mau jalan dimanapun sebenarnya kan sama. Cuman kalau misalkan yang biasa kita pakai, kita sudah setting di Windows 2012 misalkan, mau dipakai di 2019 server nggak bisa, apalagi ke Windows ya non server nggak bisa. Nah kalau dengan ini kita mau pindah-pindah non server ke server, ke jenis-jenis server yang lain, insya Allah bisa. Kita klik agree sampai selesai, finish, kita selesai. Kita pergi ke tadi, dia membuat folder baru namanya new folder, kita klik new foldernya, kemudian kita jalankan aplikasinya, portable aplikasi. Nah di sini kita lihat ada Google Chrome Portable, di dalamnya ada portable Google, kita klik aja. Kemudian di sini ada Google Chrome Portable-nya, kita mau isi dan lengkapi dengan ekstensinya. Di sini klik 2 kali. Nah kalau sudah kebuka seperti ini, kita bisa tanamkan ekstensinya dari sini. Bookmark kita aktifkan di sini, yang perlu-perlu aja, misalkan YouTube, karena daripada kita ngetik-ngetik kan sudah ada. Nah ini bisa kita login atau tidak, itu terserah kita. Kalau mau kita login ya silahkan login, kalau tidak ya tidak usah login. Kemudian kita mau isikan ekstensi yang mau kita pakai apa, ekstensinya kita klikkan Chrome Web Store, tinggal kita isikan di sini apa, misalkan
Kalau yang kita pakai itu banyak sih sebenarnya. Kita VPN nya itu bisa pasang beberapa, jadi jangan cuma satu. Kita misalnya ketik VPN untuk Chrome. Nah, VPN ini untuk Chrome ini kan banyak jenisnya. Ini ada misalkan yang pakai ini, misalkan biasanya ZenMed, misalkan kita klik add to ZenMed ya, kemudian kita add to Chrome, kemudian dia sudah akan terpasang di sini. Diunduh dulu untuk ekstensinya, dimasukkan ke dalam Chrome. Sudah. Nah, sudah terpasang. Ketika sudah terpasang, kadang ketika kita menggunakan satu VPN seperti ini, itu kita menemukan beberapa kali kejadian itu VPN-nya nggak jalan atau VPN-nya update seperti itu. Nah, kalau VPN sudah update, harus ganti VPN-nya lagi kan gitu. Nah, untuk jagain itu kita bisa gunakan 2 atau 3 VPN, tetapi nanti tinggal kita pilih yang mau kita pakai yang mana. Jadi jangan diaktifkan semua, cukup kita gunakan salah satu aja yang aktif. Misalkan tadi sudah ZenMed, kemudian mau VPN yang lain, misalkan Urban VPN misalkan, kita klik, kemudian kita mau masukin ke Chrome seperti biasa, kita add to Chrome, kemudian tunggu prosesnya untuk dimasukin ke ekstensinya. Kita klik add ekstensi untuk dimasukkan, kita cek prosesnya, masih checking. Ini cuma untuk jaga-jaga aja, jadi ketika nanti ZenMed misalkan suatu saat error, itu kita masih ada VPN Urban seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ketika salah satu VPN nggak aktif, ya kita ganti VPN yang lain. Oke, sudah ada 2 VPN, butuh satu lagi ya. Misalkan kita butuh satu lagi, sudah Urban sama ZenMed, kita mau satu lagi misalkan bebas sih sebenarnya, Browsec misalkan. Kita klik. Nah, kita masukkan ke Chrome-nya juga, kita add to Chrome. Prosesnya sudah kilat aja ini, masuk. Nah, sudah. Setelah VPN ada, kita mau gunakan random user agent. Sebentar, ini keluar. Random user agent. Kita gunakan ini, sama kita add to Chrome, proses dulu koneksinya baru nggak bersahabat. Kita add ekstensi, cek, tunggu sampai selesai, sampai terpasang. Nah, untuk fungsi-fungsinya nanti sambil kita buka, kita jelasin dikit-dikit. Mungkin teman-teman juga udah tinggal browsing aja di YouTube, kan banyak sekali. Kemudian setelah ada random user agent yang tak kalah penting, dan ketika mau ngejar jam tayang itu kita gunakan. Kalau kita mau ngejar jam tayang berarti kan harus nyala terus videonya, otomatis kita non-stop YouTube-nya, YouTube non-stop.
YouTube nonstop. Kita klik YouTube nonstop. Kemudian sama kita add juga. Kita add kemudian kita akan nyari looper for YouTube. Looper for YouTube ini kita add, kita masukkan ke ekstensi. Ini sudah terpasang ya, ini loopernya sudah terpasang. Jadi semuanya komplit ada di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa dicek video ini untuk ditambahkan. Kita akan bahas satu-satu fungsinya. Jadi untuk adblock ini memang untuk mengeblok iklan ADS, iklan apapun yang muncul di YouTube video itu akan terblok oleh ini. Jadi nggak ada yang masuk iklannya. Kalau kita mau ngejar jam tayang, jadi jangan sampai terpotong oleh iklan, itu nggak dihitung. Kemudian ini sudah bawaannya aplikasi. Kemudian kalau yang auto history web ini fungsinya kita tampilkan dulu. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan history. Ketika dia nanti di restart Chrome-nya, clone-nya ini, dia akan membersihkan semua historinya akan dibersihkan semua. Nah, ini dia akan membersihkan ini. Jangan lupa ini di tick semua. Udah, kemudian apalagi tadi yang masih di hide, auto tube YouTube nonstop ini fungsinya untuk memutar semua video di YouTube di channel kita itu tanpa jeda, tanpa henti. Biasanya kan kalau misalkan ada video yang durasinya lebih dari 30 menit, misalkan 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam, nah nanti di 30 menit pertama biasanya atau di tengah-tengah video itu ada pemberitahuan mau lanjut nonton atau enggak, karena kan itu deteksi robot juga, siapa tahu yang nonton robot. Nah, dengan ekstensi ini kan ketika ada pertanyaan seperti itu udah langsung dijawab sama ekstensi ini untuk lanjut seperti itu. Kemudian ini browsek itu VPN. Clean all history. Clean all history ini kita cek clean all history. Clean all history fungsinya untuk menghilangkan semua itu juga. Tetapi ini matic, jadi kita atur. Jangan lupa di sini dikasih tanda semua, kita aktifkan semua, dikasih tanda semua. Kemudian kita atur di sini untuk dia itu mereset. Nih, ini kita yang mau di remove itu kita kasih tick semua, kita centang aja semua. Kemudian time periodnya itu kita mulai meremove-nya itu dari awal waktu penginstalan ini. Kemudian automatic. Nah, ini yang enak untuk matic-nya itu di sini. Automatic data remove. Ini kita pilih 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Ini kita samakan dengan si random user agent ini. Jadi ketika ini sudah kita isi semua sampai bawah, ingat ini di 1 jam. Kemudian ini kita sesuaikan 1 jamnya itu sama dengan user agent ini. Di user agent ini kita juga atur di sini waktunya itu 3600 1 jam. Ini harus disamakan karena biar lebih valid aja ketika dia itu nanti random user agentnya itu merandom ID-nya. Nah, otomatis
itu akan dibersihkan historinya oleh auto cleaner ini. Jadi ini matic semua, ini kita set untuk 1 jam, kemudian history cleanernya juga 1 jam sama. Kemudian apalagi yang perlu disampaikan, looper mana tadi looper. Nah ini looper for YouTube. Si looper ini kita set jangan gede-gede. Perhatikan kalau misalkan belum bisa, dia akan di atas sini, looper video manual kan, untuk pakai klik bukan matic. Nah kita klik yang automatically looper every video, ini kita di loop setiap video. Artinya ketika nanti video itu sesuai jamnya sih, nanti di depan ada timernya. Kalau ini enggak diatur timernya, berarti mulai detik awal sampai video yang paling akhir, balik ke awal lagi, jalan sampai ke akhir, balik ke awal lagi, terus seperti itu. Kemudian yang perlu di set lagi, auto set video quality ini jangan ambil yang besar-besar, ambil yang paling kecil aja, kan cuman buat jam tayang aja. Nah, jadi nanti yang membedakan itu ada di ad blocknya tadi. Kalau misalkan kita besok untuk GB dolar, justru kita kan mau nonton iklan, justru kita mau menonton iklan itu ADS blocknya, ad blocknya tidak kita aktifkan atau buang aja dari Chrome. Itu khusus nanti kalau mau GB dolar seperti itu. Nah kalau GB dolar kita bisa cari CPM-nya di negara-negara yang CPM-nya itu besar, jangan di Indonesia kecil. Nah besok materinya bertahap sampai sana, nanti kalau misalkan pas sudah monet semua bisa kita lanjut ke sana. Kalau sudah semua, ini sudah kita atur semua, selesai. Nah ini tadi ya. Nah ini tadi kan sudah kita atur semua. Kalau si ini auto history whip ini juga ketika si Chrome-nya ini dimatikan, kemudian dinyalakan lagi, historinya udah bersih. Kalau ini kan historinya masih banyak nih, kita cek historinya. Oh nggak ada, belum kebuka. Ini bisa kita hide juga, nggak usah ditampilin ini. Yang kita tampilin yang beberapa aja. Ada ini juga jangan dinyalakan dulu, kita off kan. Sudah, kalau seperti ini nanti kita juga punya beberapa VPN. Kita ada 1 dan 2 VPN, urban dan browser. Nanti bisa pilih browser kesukaan apa, bisa dimasukkan yang disukai apa gitu. VPN apa, misalkan VPN dari mana, misalkan dari Avast, misalkan VPN dari apapun yang disukai bisa dimasukkan. Kalau ini cuman option aja, nanti kalau misalkan satunya ini enggak jalan, kita masih punya VPN yang lain, tinggal kita hapus, terus kita cari yang lagi ganti. Misalkan bisa pakai ini kan sudah browser sama urban, nanti bisa pakai Astar, bisa pakai Ninja VPN, bisa nanti Tomat VPN, monggo terserah. Sudah semua, kemudian kita tutup aja. Nah fungsinya dari aplikasi ini kita bikin portable itu, ketika nanti kita pindah ganti Windows Server, entah itu Windows Server 12 ke Windows Server 16 atau 19 atau Windows Server 20 atau ke non server, sama aja. Nanti pindah-pindah laptop juga sama aja, jadi nggak berubah. Kita nggak harus nyeting lagi satu-satu. Kalau misalkan ada 50 klon atau 100 klon, nah setelah ekstensi kita pasang semua, kita mau cek dulu satu-satu apakah sudah terpasang dengan settingan yang benar. Kalau misalkan memang sudah, tinggal kita bikin mode RAR-nya untuk kita simpen di
drive. Kita cek mulai dari random user agent. Kita cek dulu apakah settingannya sudah sesuai. Perhatikan ya di sini. Ini 1 jam seperti yang kita setting di awal tadi. Kemudian untuk generator settingnya di sini kita gunakan Chrome. Jadi Chrome di Windows, Chrome di Mac, Chrome di Linux. Dan kalau misalkan settingan ini sudah menggunakan settingan auto nonstop YouTube-nya, kemudian looper YouTube-nya, kita jangan menggunakan mode Chrome di Android. Kenapa? Kalau di Android itu settingan dari tampilannya itu beda menu-menunya nanti, kecuali Androidnya itu versi desktop. Kalau memang Androidnya di versi desktop, nah otomatis sesuai dengan settingan di Chrome, di Windows, di Mac, dan di Linux. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kemudian terus pengen terlihat seperti di Android, seperti Firefox. Ingat juga ekstensi di Chrome dan add-on. Kalau di Chrome kan dia pakai ekstensi Chrome nih. Kalau di Firefox dia pakai add-on. Nah, add-onnya itu kalau misalkan sama dengan yang di Chrome dan di Windows masih bisa jalan. Tapi kalau yang di Chrome ini tidak ada di Firefox, nah ini nggak jalan. Maka kalau misalkan mau aman, ketika kita nyeting dengan Chrome, maka usahakan gunakan Chrome seperti itu. Jadi jangan kemudian terus pengennya itu kelihatan di HP tampilannya, kelihatan di Firefox, kelihatan di Safari, macam-macam seperti itu. Tapi kita belum tahu kondisi di Firefox itu ada enggak, ekstensi yang kita pasang di Chrome itu ada di Firefox enggak gitu loh. Terus kemudian Chrome, yang ekstensi yang di Chrome yang kita pasang di Chrome itu bisa jalan enggak di Android, itu harus dipertimbangkan dulu. Nah, jadi kita harus tahu dulu itu gitu. Kalau memang sudah, ya sudah, kita pilih Chrome semua karena kita pakai Chrome. Jadi nanti ekstensi untuk Chrome semua. Jadi kita udah tahu. Sudah. Kemudian yang perlu dicatatkan general settingnya tadi, ini 3600 otomatis 1 jam. Kemudian untuk clean all history itu kita checklist aja semua, kita kasih tanda ini untuk semuanya nanti akan dibersihkan, dan dia X 1 jam. Jadi setiap 1 jam. Ini sudah benar settingannya, kemarin sudah kita setting, sebelum ini juga sudah kita atur dulu. Kemudian adblocknya sudah nyala, sudah betul. Kemudian ini auto tube-nya sudah. Untuk ekstensi yang nggak kelihatan, ada ekstensi ini bawaannya si Chrome. Kemudian ekstensi auto history web ini untuk merestart settingan awal si tampilan clone Chrome-nya ini. Karena kalau kita misalkan suatu saat itu kita membuka dan menutup Chrome clone, itu otomatis dia akan bersih dengan ini. Kalau misalkan kita lupa nggak nyeting si clean history ini, melesetnya ini ketika kita restart Chrome clone-nya, dia sudah bersih sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk VPN-nya kita rangkep, kita double, karena ketika nanti misalkan ZenMed ini ZenMed ternyata nggak support misalkan, maka kita harus gunakan VPN yang lain. Jadi kita bisa double untuk VPN-nya. Kita cek dulu apakah VPN ZenMed ini jalan atau enggak. Dan di sini jalan. Jadi kita bisa milih salah satu nanti dari negara mana. Nanti ini juga untuk GB dolarnya bisa disesuaikan. Misalkan CPM-nya itu tertinggi dari Singapura misalkan, maka untuk VPN kita itu akan kita arahkan dari Singapura semua. Seperti itu untuk GB dolar. Jadi kalau ini untuk jam tayang, maka jam tayang kita harus gunakan add-on ini. Dan nanti ketika kita mau bikin settingan ini untuk mengejar dolar, otomatis kan kita harus full nonton iklan. Nah, kalau full nonton iklan, jangan diaktifkan ini kita hapus saja. Settingannya itu yang membedakan untuk GB jam tayang dan GB dolar. Kalau GB dolar nanti diarahkan sesuai CPM tertingginya itu dari mana gitu, dari negara mana CPM tertinggi, nanti kita serbu di situ. Kemudian untuk adblocknya ini, kalau untuk GB dolar
jangan sampai terpasang, dihapus. Karena justru kita dibayar itu dari menonton iklan seperti itu. Kalau misalkan iklannya malah ditutup, dihilangi, ya ditonton, ya nggak dapat dolar seperti itu. Kalau sudah semua ini, ingat-ingat ada adblocknya, berarti ini GB jam tayang. Karena kalau jam tayang, kalau ada iklannya ya percuma, kita nggak dapat apa-apa dari iklan, iklannya malah mengurangi jam tayang video kita. Maka kita gunakan ini, dan semuanya sudah kita setting, sudah bagus. Kita kembali ke di sini E-nya, kemudian new folder, kemudian di portable app, kemudian di sini. Nah, di sini kan sudah ada settingannya tadi. Ini kemudian kita ingat-ingat bahwa ini tadi settingan ada adblocknya, otomatis ini untuk GB jam tayang seperti itu. Kalau nanti untuk GB dolar berarti dihilangkan untuk adblocknya, biar iklannya nampil semua, dan kita arahkan untuk VPN-nya itu ke negara yang CPM-nya tinggi seperti itu. Nanti insya Allah ke depan nanti kita akan pelan-pelan untuk sampaikan juga bagaimana cara kita melihat CPM tertinggi dari mana, itu kalau sudah di monet sebenarnya. Nah, besok materi-materinya akan kita susulkan bertahap. Yang jelas seperti itu dulu untuk cara menggunakan ini, aplikasi portable app ini. Jadi kita ketika sudah bikin ini satu, terus kita simpen di drive, ketika nanti kita butuh settingan baru, otomatis kita tinggal download aja. Nah, cara menggandakannya gimana? Ini kita bikin versi RAR dulu. Nah, sekarang kita punya dua RAR yang sudah kita namai Chrome GB dolar dan Chrome GB jam tayang. Ini bisa kita bikin satu folder dulu, misalkan kita bikin folder di desktop, kemudian kita mau pindah ke sana. Sebelum kita upload ke drive, kita kasih nama dulu yang mudah diingat apa. Misalkan di sini karena ini Chrome portable, kita kasih nama portable Chrome aja. Portable Chrome. Nah, kemudian ini bisa kita pindah. Yang dua RAR tadi bisa kita pindah. Dan ini sudah kita taruh linknya untuk download, bisa langsung download di drive, jadi nggak usah bikin ini cuma untuk tutorial bagaimana cara membuatnya. Kalau misalkan mau pengen settingan yang lain ya mau nggak pakai settingan sendiri silahkan, cuman untuk resource-nya itu sudah kita tampilkan di drive, nanti tinggal download aja di sana. Kalau sudah, ini bisa kita cek di sini sudah. Di sini ada dua RAR. Kalau mau make berarti tinggal kita ekstrak aja, kemudian kita kasih nama masing-masing. Kalau misalkan mau pengen kita mau ngejar jam tayang, ya kita ekstrak yang GB jam tayang ini, kita ekstrak dulu. Kalau sudah diekstrak, nanti tinggal kita gandakan. Jadi kita mau butuh berapa clone, tinggal kita download aja, tinggal kita gandakan. Oke, ini sudah. Perhatikan ini ada yang kita ekstrak tadi GB jam tayang. Kita klik dua kali. Nah, di sini sudah ada Google Chrome Portable. Ini bisa kita gandakan seberapa banyak, terserah mau berapa, tinggal digandakan aja. Tinggal copy paste aja, taruh di luar boleh, jadi nggak harus di sini, atau mau di sini juga nggak apa-apa. Tinggal kita pastekan aja di sini, paste, kasih nama apa di sini.
mau dikasih nama misalkan Google Chrome yang satu misalkan, atau kita kasih nama apa terserah. Di sini misalkan mau kita kasih nama Chrome 1 misalkan, atau 001 boleh. Kemudian kita tambah lagi. Kalau kita mau kerja jam tayang yang kita gandakan cukup ini aja karena ini sama semua. Kita butuh 50 klon ya, tadi nanti tinggal kita gandakan jadi 50 klon seperti itu gitu. Nah tapi kalau cuman butuhnya itu kita butuh Chrome-nya saja, klon Chrome-nya saja yang bisa dipakai ketika kita pindah-pindah server. Misalkan kita pakai OS Windows Server 2012, kemudian error terus diganti ke non server atau diganti ke server 2019 atau server 2020 misalkan. Ketika settingan server di 2012 misalkan terus pindah ke server 2020 misalkan, itu nggak akan muncul. Nah dengan kita menggunakan app ini, Portable Chrome ini nanti settingan kita pindah ke server manapun dia akan muncul. Jadi kita cukup nyeting satu kali ini, itu bisa untuk dipindah ke server-server manapun atau Windows non server sekalipun seperti itu. Nah ini tinggal kita simpan di drive. Jadi kita cuma nyeting sekali ini untuk settingan berkali-kali, mau pindah-pindah server manapun bisa. Ini untuk memudahkan kita biar nggak nyeting-nyeting ketika kita pindah, nanti pindah VPS kita nggak usah nyeting-nyeting lagi gitu nih. Terus kalau misalkan ini sudah kita bikin misalkan 50 klon, bisa dibikin folder kemudian dimasukkan semua. Ketika sudah ada 50 atau 100, kemudian kita jadikan satu folder, kemudian baru kita bikin tar, terus kita simpan. Jadi ketika nanti kita pengen membuat satu settingan lagi, kita nggak usah bikin yang baru terus. Misalkan kita sudah dapat 100 atau 50, kemudian kita bikin satu folder. Di sini satu folder baru. Di sini kita kasih nama Chrome misalkan. Chrome XXX misalkan. Isinya ya ini tadi Chrome yang dari 1 sampai nanti berapa, 50 atau 100, kita taruh situ. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini kenapa kok nggak bisa disimpan, karena ada Chrome yang terbuka. Kalau seperti itu ngatasinya kita bisa gunakan kill Chrome. Kita klik aja kill Chrome biar di kill semua proses Chrome yang berjalan. Nah sudah, kita cek lagi di sini apakah sekarang sudah bisa dipindah. Kita cek, karena yang dua sudah bisa dipindah dan yang satu ini belum. Kita cek apakah sudah bisa. Nah sudah bisa. Kita cek di sini apakah ada Chrome 1 2 3. Nah ada. Nah ini silakan nanti bikin seberapa pun banyaknya seperti itu. Kemudian tinggal kita bikin tipe RAR misalkan, terus kita simpen di drive misalkan. Jadi nanti ketika kita buka satu VPS itu tinggal kita login ke salah satu akun drive kita, kemudian kita download, terus sudah kita pakai aja, selesai seperti itu. Ini kita cuman nyeting satu kali ini untuk settingan di banyak VPS. Jadi kita nggak setiap ada VPS baru ganti VPS baru kita nyeting lagi, ada VPS baru kita nyeting lagi, ya capek, nanti habis waktu kita gitu ya. Kira-kira mungkin cukup dulu untuk bahasan tentang bagaimana cara settingan kita untuk
membuat satu folder yang bisa dipakai untuk semua server. Tetap semangat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.